Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Oke, sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini dan juga yang melihat secara live, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah terbatas? Oke, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita siapkan hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. What an amazing grace. Amazing grace, amazing grace, Jesus. Kami buka suara kami pada saat ini Tuhan, untuk datang kepada Engkau. Me
save a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace. Sweet the sound of faith.
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar lewat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang hadir dan juga yang menonton, menyaksikan,
beribadah bersama dengan kami Tuhan lewat online. Biar Tuhan Kau memberkati setiap kami, sebab kami yakin dan percaya hidup kami adalah untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan lewat ulang tahun dari gereja kami ini, biar nama Tuhan semakin tinggi dan semakin dimuliakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Setiap saudara yang siap sama-sama kita katakan amin. Tuhan. Siapa yang siap untuk menyerukan nama Yesus lebih lagi? Coba katakan ke samping kiri kanan saudara, saya siap menyerukan nama Tuhan. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
berubah dulu, sekarang sampai selamanya? Kuasa siapa yang tak pernah berubah? Bisa lebih kencang lagi bagi Tuhan Yesus Kristus, amin. Kuasa siapa yang lebih dari dulu, sekarang sampai selamanya? Atasi Tuhan, kuasa yang tak pernah berubah. Bersama keindahan katakanlah firman Tuhan, dan inilah zaman hamba-Mu bisa kebenaran dipulihkan, dan meski zaman ujian dalam menemukan kegelapan, lantaran kita akan terang berseru sepanjang pagi Tuhan. Jangankan kita tak salah, tapi bersinar sudah kebenaran, dan suara-Mu kita menggembel dari bukit Sion bersama kemuliaan. Lewat kesaksian pujian ini kita tahu bahwa Tuhan ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, amin. Sekarang diberikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Menjadikan setia kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Karena kami tahu kepada Tuhan yang benarlah kami menyembah, kepada Tuhan yang tepatlah kami boleh memuji dan berharap. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa
tahtamu sujud, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, serah kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Sebab inilah hidupku. Jadikan ku menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran.
hadirat-Mu Tuhan, kami temukan ketenangan, dan hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Mari sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan terima sembah kami. Ini pengagungan kami, biar Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan dengan nyanyian kami. Dan mari berbicara bagi setiap kami, ajar kami, tuntun kami, agar hidup kami semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan sehingga hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Waktu saya tidak banyak, saya diberikan waktu 30 menit hari ini. Langsung saja kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Pengelolanya Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberikan mandat pertama kepada manusia yang diciptakan. Ada dua mandat yang Allah berikan. Yang pertama adalah berkeluarga. Dan yang kedua dikatakan, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya mandat kedua yang Allah berikan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia itu. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita sebuah otoritas untuk kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa ternyata bukan kita yang memiliki segalanya, tetapi Tuhan sang pemilik segala sesuatu. Kita hanya dipercaya untuk menjadi pengelola. Dan sebagai pengelola kita harus mengelola dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Makanya di dalam Roma 11 ayat 36 firman Tuhan berkata gini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas firman Tuhan berkata, segala sesuatu sumbernya, asalnya dari Dia. Kalau kita bisa memiliki ini dan itu, kita harus mengerti sumbernya dari Tuhan. Kalau kita dipercayakan untuk mengelola ini dan itu, percayalah semuanya itu dari Tuhan asalnya. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita, maka kita tidak bisa memiliki seperti yang kita miliki sekarang. Maka kita tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati hari ini. Namun diperlukan sebuah kesadaran bagi kita semua, bahwa ternyata semua apa yang ada dalam hidup kita, semua yang kita lihat, semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, yang kita bisa nikmati hari ini, itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan kepada kita, maka kita harus bertanggung jawab dan mengelola itu dengan baik. Nah, kesadaran ini penting karena akan membuat kita bertanggung jawab yang pertama. Jadi orang yang mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya adalah miliknya Tuhan dan kita hanyalah pengelola, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas titipan Tuhan itu. Sebab ternyata begini Bapak Ibu, banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan titipkan. Tapi sebaliknya, kita merasa minder, kita merasa berkecil hati, kita merasa iri dengan orang lain. Kenapa orang lain dipakai Tuhan luar biasa, kok saya biasa-biasa saja? Kenapa orang itu bisa kaya raya, kok saya dalam keadaan yang terpuruk dari waktu ke waktu? Kok orang itu bisa punya usaha ini dan itu, saya tidak. Akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita kecewa dengan diri kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang tua, kenapa sih saya tidak dilahirkan dari keluarga konglomerat misalnya? Kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan sehingga saya tidak susah-susah untuk memulai atau menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini? Banyak orang di sekitar kita berkata seperti itu karena kurangnya kesadaran bahwa ternyata setiap orang itu dipercaya oleh Tuhan atau dititipkan oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Masih ingat perumpamaan tentang talenta dalam Matius 24 ayat Matius 25 maksud saya ayat 14 sampai 30, ada seorang tuan yang mempercayakan kepada 3 hamba yang berbeda dan kepercayaannya berbeda juga. Satu orang dipercayakan satu orang lagi dipercayakan 2, satu orang yang lain dipercayakan 5. Setelah itu tuan yang mempercayakan kepada 3 hamba yang berbeda ini pergi dalam waktu yang lama. Tapi yang menarik kalau kita lihat di ayat 19 dari Matius 25, saya baca gini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya apa? Kalau kita lihat lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, artinya tuannya itu datang panggil hamba-hamba itu untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, mulai dari yang dipercayakan 1, 2, dan 5, mulai diminta pertanggungjawaban. Ternyata yang dipercayakan 1 tidak kembangkan itu, malah merasa minder dan berkata gini, Tuhan adalah Tuhan yang jahat di mana Tuhan menuai di tempat Tuhan yang tidak menanam. Aku tidak apa-apakan lagi itu kepercayaan Tuhan dan dikubur. Tidak berlipat kali ganda. Tapi yang dipercayakan 2 jadi 4, yang dipercayakan 5 jadi 10. Artinya 2 orang ini bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang dipercayakan 1 ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan. Ada 2 kategori manusia di sini. Ada 2 kategori hamba di situ. Saya tidak tahu kita ada di kategori mana. Kita ada di kategori orang yang tidak bisa bertanggung jawab karena merasa sedikit saja Tuhan percayakan kepada saya. Sederhana saja sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, tidak seperti orang itu, tidak seperti si A dan si B. Lalu mata kita hanya tertuju kepada orang itu, kita minder, kita iri hati, kita menyalahkan diri sendiri, lalu menyalahkan Tuhan, sehingga kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Bagi saya begini Bapak Ibu, bukan soal sedikit atau banyaknya kepercayaan yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana setiap kita harus bertanggung jawab untuk mengelola apa yang sudah Tuhan titipkan dan berikan dalam hidup kita. Amin.
Walaupun itu sedikit, kalau kita percaya dan kita bisa menjadi orang yang dipercaya maksud saya oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan gini, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau di hal-hal yang kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan yang besar. Nah makanya kesadaran bahwa kita adalah pengelola, Tuhan sang pemilik, membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan titipkan, sekalipun mungkin itu kecil, sekalipun mungkin itu sederhana, karena kita mengerti semua apa yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Karena itu hati-hati dengan apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Kita nggak boleh sombong dan berkata, oh saya lebih hebat daripada orang lain karena saya bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Justru yang diberikan banyak akan dituntut banyak oleh Tuhan. Yang diberikan sedikit ya dituntut seperti apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Tapi yang menarik dalam konteks cerita itu dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kok kesanggupan kita itu seperti apa. Belum tentu kalau kita dipercaya oleh Tuhan sesuatu yang besar seperti yang Tuhan percayakan kepada orang lain kita bisa dan sanggup untuk mengelolanya. Belum tentu loh. Makanya kita nggak usah irilah dengan orang lain. Syukuri saja dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dan bertanggung jawablah atas semua kepercayaan Tuhan itu. Dalam konteks pelayanan pun sama, saya selalu berkata kepada tim yang saya gembalakan, saya menggembalakan di salah satu gereja di Jakarta Timur, saya sampaikan ke para pekerja saya, sekecil apapun kepercayaan yang diberikan, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Karena saya memulai pelayanan dari hal yang kecil. 3 tahun saya dipercaya Tuhan untuk melayani di ladangnya, bukan sebagai seorang yang berdiri di mimbar seperti ini, tetapi hanya atur kursi gereja. Waktu saya SMA, Tuhan percayakan pelayanan itu, tapi saya tidak menganggap bahwa itu hal yang sederhana. Waktu itu saya belum mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi saya lakukan setiap kepercayaan demi kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Saya bangun pagi-pagi, saya sapu pel gereja, karena saya diserahkan kunci gereja, saya kos dekat gereja waktu itu. Saya sekolah di luar kota, saya asli Malang tapi saya sekolah di luar kota. Lalu kemudian tugas saya setiap minggu seperti itu, sapu pel gereja, atur kursi, siapkan segala sesuatu untuk keperluan ibadah. Jemaatnya gak banyak, hanya 60 sampai 70 orang. Tapi saya lakukan itu 3 tahun. Lalu Tuhan mulai tambahkan kepercayaan yang lebih lagi, Tuhan mulai lebih angkat lagi, tambahkan lebih besar lagi, sampai pada akhirnya, ya sampai sekarang Tuhan percayakan mengembalakan satu jemaat. Itu semua dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Ngomong kanan kirinya, bertanggung jawablah. Yang kedua, kesadaran bahwa kita ini adalah pengelola dan Tuhan adalah sang pemilik membuat kita tidak akan gampang kecewa. Ketika ada sesuatu yang hilang, ketika ada sesuatu yang lepas, ketika ada sesuatu yang meninggalkan kehidupan kita. Karena kehidupan mungkin tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. 2 tahun pandemi ini, saya banyak mendengar kesaksian dari rekan-rekan saya. Mereka ada yang kehilangan orang tua, mereka kehilangan anak, mereka kehilangan saudara kandung karena terpapar COVID-19, varian Delta, Omikron, dan yang sebelumnya itu Alpha ya, itu banyak yang meninggal. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gerejanya tutup loh. Tidak bisa, operasionalnya tidak lagi bisa ya, karena biaya sewanya mahal dan lain sebagainya. Mereka banyak kehilangan, dan tidak sedikit di antara mereka yang mulai kecewa dan tidak lagi mengikut Yesus. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa selama ini apa yang ada dalam hidupnya adalah miliknya. Salah konsep. Coba saja kalau kita memahami bahwa kalau semua hal yang kita lihat dan semua hal yang ada pada kita itu kepunyaan Tuhan dan Tuhan mempercayakan untuk kita mengelola, ketika ada sesuatu yang hilang, kita tidak akan menjadi kecewa dengan Tuhan seperti Ayub. Kurang apa Ayub di hadapan Tuhan? Dia orang yang takut akan Tuhan,
Dia orang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, tapi dalam sekejap semua apa yang dimilikinya habis. Semua apa yang dipunyainya habis, anak-anaknya mati, lalu kemudian hartanya mulai habis, dia mulai terpuruk dalam kondisi yang mengenaskan, lalu kemudian istrinya pun tidak mendukung dia, istrinya suruh dia mengutuki Tuhan. Itu kan istri seperti apa dalam kondisi yang terpuruk, bukan mensupport suami tetapi justru menyuruh suaminya untuk meninggalkan Tuhan. Tapi ada satu statement Ayub yang berkata, dengan telanjang, coba kita lihat ya ayat ini, Ayub 1 ayat 21, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak mudah bagi Ayub untuk berkata seperti itu. Mungkin kalau kita di posisi Ayub, waduh sulit untuk berkata begitu, tapi dia berkata apa? Dia sadar, waktu dia datang ke dalam dunia gak bawa apa-apa. Kalau akhirnya dia bisa memiliki ini dan itu karena Tuhan yang menitipkannya dalam hidupnya. Kalau pada akhirnya semuanya itu harus diambil. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya pernah merasa bagaimana kehilangan. Ketika anak pertama saya dalam kandungan 7 bulan. Waktu itu kami masih melayani di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Tuhan harus ambil. Itu enggak mudah bagi kami untuk menerima Bapak Ibu. Di saat yang sama saya melayani sepenuh waktu, dulu saya supplier, rumah saya penuh dengan barang untuk saya distribusikan, teman saya mempercayakan saya untuk memegang wilayah di Indonesia Timur, tapi kemudian Tuhan panggil sepenuh waktu. Tapi apa yang saya dapat? Tuhan ambil anak pertama kami. Di saat saya menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak mudah untuk saya menerima kenyataan itu. Saya dipenuhi dengan tanda tanya, mengapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa? Sampai saya dikuatkan, ketika mertua saya datang ke Kupang, dia bawa satu buku, bukunya berjudul Ketika Tuhan Tidak Dapat Dimengerti. Dalam salah satu teks yang ada di buku itu mengutip firman Tuhan yang berkata, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang kita tidak selalu bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan atau cara kerjanya Tuhan. Biar itu menjadi bagian Tuhan. Jadi hari ini saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan jemaat Tuhan yang mengikutinya melalui online yang merasa kehilangan. Ada sesuatu yang meninggalkan hidupnya. Ada sesuatu yang lepas dari hidupnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, lalu kemudian penghasilannya merosot, barangkali kesakitan ada dalam kehidupannya. Tapi ingat satu hal, jangan menjadi kecewa dengan kondisi seperti itu. Amin. Memang tidak mudah untuk menerima seperti itu. Tetapi pahami bahwa semua apa yang ada dalam hidup kita itu kan miliknya Tuhan. Kalau Tuhan harus ambil satu persatu atau sebagian Tuhan ambil, yaitu punyanya Tuhan, Tuhan punya kewenangan untuk mengambil itu. Kita belajarlah seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Satu kali Yunus kecewa dengan Tuhan. Karena tiba-tiba tumbuh pohon jarak dalam keadaan panas terik, itu bisa membuat dia berteduh dari sengatan matahari. Dan dia nyaman dengan pohon jarak itu, dia bisa tertidur dan berteduh di bawah pohon jarak itu. Lalu kalau kita lihat atas penentuan Tuhan, Yunus 4 ayat 6, saya baca aja dengan cepat, Yunus 4 ayat 6 dan ayat-ayat berikutnya. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, karena tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang sebelumnya enggak ada. Dan dia sangat bersuka cita, dia bisa berteduh. Ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Enggak sampai di situ, ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya lebih baiklah
aku mati daripada hidup. Karena kepanasan, panas terik kita bisa bayangkan itu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Apa jawab Yunus? Selayaknya aku marah sampai mati. Ini karena dia nggak sadar bahwa yang menumbuhkan pohon jarak itu siapa. Semula nggak ada loh. Ya, sebelum Yunus ada di situ, pohon itu belum ada gitu. Tapi Tuhan yang memberikan pohon itu kepada Yunus untuk dia bisa berteduh. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kekecewaan Yunus ini sebagai bentuk dari kegagalan dia untuk mengerti, untuk memahami bahwa semua apa yang dia lihat, yang dia nikmati, yang ada dalam hidupnya, asalnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Kalau pada akhirnya Tuhan harus izinkan itu diambil lagi, apa yang Tuhan berikan, ya harusnya kita menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Karena di dalam hidup ini kita harus tunduk dan takluk kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan memutuskan untuk mengambil sesuatu dari hidup kita, ya suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan harus tarik apa yang dia pernah berikan, ya suka-sukanya Tuhan. Makanya saya setiap kali melayani ibadah kedukaan, memang kematian itu di satu sisi ya menimbulkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi di sisi lain kan firman Tuhan berkata berharga, berbahagia, ya beruntung orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Tetapi biasa keluarga duka tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi bagian firman Tuhan berkata, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafas hidup kepadanya, maka binasalah segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Ternyata dalam perjalanan kehidupan, apa yang pernah Tuhan berikan, hembuskan dalam hidup kita, nantinya akan ditarik lagi. Kapan ditarik? Kita nggak tahu. Kenapa ditarik? Ya itu haknya Tuhan, gitu kan. Kalau itu ditarik, nafasnya ditarik, rohnya ditarik, meninggal kita. Ya, meninggalkan raga ini, meninggalkan dunia, dan meninggalkan keluarga. Makanya kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh hanya siap menerima sesuatu yang baik. Tetapi kita harus siap juga menerima sesuatu yang menurut ukuran kita manusia kurang baik. Kalau itu adalah kedaulatan Tuhan, mana mungkin manusia bisa membatalkan kedaulatan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima semua realita dan kenyataan hidup dengan tidak kecewa, terutama kepada Tuhan. Tetapi bersyukur atas semua apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Sekalipun ada yang hilang, ada yang lepas, ada yang meninggalkan kita, tapi kita mengerti Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan harus ambil, yaitu haknya Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Jadi orang yang menyadari bahwa dirinya adalah pengelola dan Tuhan adalah sang pemilik, dia akan tidak gampang kecewa. Dia tidak mudah kecewa dalam menghadapi masa-masa sulit ketika ada kehilangan, ketika ada sesuatu yang lepas dari hidup kita. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa Tuhan adalah sang pemilik dan kita adalah pengelola membuat kita menjadi orang yang tidak sombong. Banyak orang sombong itu karena dia nggak sadar bahwa apa yang dimiliki itu, ya itu asalnya dari Tuhan dan sebetulnya Tuhan yang memiliki, hanya dipercayakan aja kepada kita. Bisa saja dalam sekejap semuanya itu Tuhan ambil. Makanya kita nggak boleh congkak, nggak boleh sombong. Karena firman Tuhan katakan orang yang congkak itu, orang yang sombong menjadi musuhnya Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi jangan menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu berpusat pada dirinya sendiri, berpusat kepada kesenangan diri sendiri. Biasanya suka pamer, promosi diri. Ya. Sekarang zaman media sosial yang berkembang pesat, sulit membedakan antara keperluan dokumentasi dengan pamer. Mengerti ya maksud saya? Contohnya gini, ada orang yang melakukan kegiatan sosial, gitu ya. Kemudian tujuannya memang membantu orang lain, tetapi kameranya banyak. Ya, kameranya banyak itu ya saya nggak tahu tujuannya untuk dokumentasi atau untuk pamer dengan apa yang dia lakukan itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi artinya begini, jangan sampai kemudian kita dihinggapi dengan kesombongan.
dengan memamerkan, ya, mempromosikan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, tidak menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan, yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus, tetapi ada udang di balik batunya. Itu orang yang sombong seperti itu. Ya, kelihatannya memang melakukan kegiatan sosial, tapi ada maksud di balik itu semua. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah sang pemilik dan kita pengelola, akan membuat kita menjadi orang yang tidak sombong, tapi orang yang rendah hati. Karena kita menyadari semuanya karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Dan saudara harus mengerti gini, faktor Tuhan itu yang paling menentukan dari segala sesuatu. Makanya firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita mau kerja banting tulang seperti apapun, 24 jam kita kerja, kalau Tuhan tidak mempercayakan kekayaan kepada kita, gak ada hasilnya, percayalah itu. Tapi sebaliknya, kita kerja kelihatannya santai, malah dicurigai orang, jangan-jangan pelihara tuyul, kok gak pernah keluar tapi uangnya banyak. Padahal kerja online seperti itu, misalnya jualan online dan lain sebagainya. Kita melakukan hal yang simpel, hal yang sederhana, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan memberkati kita, ya, dan mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi faktor Tuhan itu yang paling menentukan dibanding pengalaman kita, dibanding relasi kita, dibanding kemampuan kita untuk bisa mengelola ini dan itu. Ada orang sombong berkata gini, ya saya bisa kaya karena saya punya pengalaman, saya sekolah, saya ikut seminar, saya belajar dari orang lain. Saya kalau dengar hal seperti itu cuman senyum dalam hati sambil berkata, siapa yang memberikan hikmat kepada manusia kalau bukan Tuhan? Siapa yang memberikan keahlian kepada manusia kalau bukan Tuhan? Bezalel dan Aholiab maksud saya, dua orang biasa yang dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan roh kreativitas, sehingga dua orang manusia sederhana itu bisa mengerjakan perkakas-perkakas untuk keperluan kemah pertemuan Musa atau tabernakel Musa. Enggak ada orang ahli pada zaman itu, belum ada insinyur. Tapi Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab, dan Tuhan memberikan roh kreativitas kepada mereka sehingga bisa mengerjakan pekerjaan yang rumit. Hal yang sama kalau kita bisa melakukan ini dan itu, percayalah itu karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kalau Tuhan cabut, kelar hidup kita. Kalau istilah anak muda sekarang, kelar hidup lo. Ya kan? Makanya kita nggak boleh sombong dengan apa yang ada pada kita. Karena ternyata semua karena Tuhan, semua dari Tuhan, dan faktor Tuhan itu yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Harusnya kita selalu mengingat dan kemudian membuat kita bersyukur, berterima kasih sambil berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau mempercayakan saya ini, Engkau mempercayakan saya itu, dan Tuhan membuat saya mencapai kehidupan yang layak seperti ini. Jadi kita tidak akan jatuh dalam dosa kesombongan, tapi kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, ketika Daud sudah menang perang, dan Daud sudah menduduki istana, seperti yang Tuhan janjikan itu ya. Lalu kemudian keluarganya diberkati. Kalau nanti saudara baca di Alkitab cerita dari Daud, apa yang Daud lakukan? Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapa aku ini? Sehingga Engkau memelihara aku sampai sejauh ini, kira-kira seperti itu bahasanya. Tuhan, siapa aku ini? Ini doa dari orang yang sadar bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau ada kemenangan demi kemenangan, itu karena faktor Tuhan itu yang menentukan. Kalau dia sampai akhirnya menjadi raja dari seorang penggembala kambing domba 2-3 ekor yang nggak ada artinya itu, sampai kemudian diangkat oleh Tuhan menggantikan Raja Saul, itu kan karena Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita bisa ada sampai sekarang, itu karena Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tapi serahkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga membuat kita bersyukur dan menjadi orang yang rendah hati. Yang keempat, yang terakhir, kesadaran bahwa kita adalah pengelola dan Tuhan sang pemilik, membuat kita suka memberi dan tidak tamak. Nah ini penting, kenapa sih orang pelit untuk memberi susah? Karena dia
kurang sadar. Dia lupa bahwa yang ada dalam hidupnya itu miliknya Tuhan gitu. Kita hanya pengelola gitu kan. Makanya orang kadang-kadang mau memberi, aduh rasanya berat banget gitu, sulit banget gitu. Tapi hari ini kita belajar, kita hanyalah pengelola. Sehingga kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Ada seorang yang bernama Anthony Talamorosi, dia seorang imigran dari Italia. Dia datang ke Amerika Serikat, dia nggak punya apa-apa. Dan hanya baju yang dia pakai itu saja yang dia miliki. Tapi karena keuletan dia, kegigihan dia, akhirnya Tuhan memberkati dia. Tuhan mempercayakan kepada dia sebuah ide yang besar untuk membuat minuman, jus orange atau orange juice Tropicana. Dan akhirnya itu berkembang pesat, ya omsetnya gede banget. Ya Tuhan berkati dia. Dan saudara tahu, sekalipun dia sudah kaya, hatinya tidak terikat dan terpikat dengan harta itu. Bukan 10% yang dia sembahkan kepada Tuhan, tapi 50% dia persembahkan kepada Tuhan. Justru di puncak karirnya, dia jual perusahaannya, dia mendirikan lembaga amal untuk menolong banyak orang, membantu gereja-gereja, membantu yayasan-yayasan. Kalau kita lihat, kenapa si Anthony Talamorosi melakukan itu? Karena dia sadar, semula dia bukan siapa-siapa, semula dia tidak memiliki apa-apa. Yang membuat dia bisa sukses karena Tuhan. Sehingga hatinya tidak boleh tertuju kepada kesuksesan atau harta, tetapi kepada Tuhan, sang sumber yang memberikan atau mempercayakan dia keberhasilan itu. Dan dia menjadi orang yang tidak tamak, menjadi orang yang suka memberi. Bahkan dia jual perusahaannya, dia banyak bergerak di bidang amal dunia. Lukas 12 ayat 15 berkata gini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu. Jadi kesadaran bahwa Tuhan adalah sang pemilik dan kita adalah pengelola, membuat kita menjadi orang-orang yang suka untuk memberi dan tidak tamak. Kalau ada himbauan, mari kita memberi dengan sukacita. Ya, kita nggak hitung-hitungan, karena Tuhan juga nggak hitung-hitungan dengan kita. Ya, nafas hidup itu adalah berkat yang besar dalam hidup kita. Apakah Tuhan pernah memberikan tagihan kepada kita, oksigen yang kita hirup selama ini? Nggak bisa bayar kita tentunya. Tapi Tuhan berikan dengan gratis, matahari Tuhan berikan dengan gratis, ya, udara Tuhan berikan dengan gratis, kehidupan ini Tuhan berikan dengan gratis dalam kasih karunia-Nya. Tapi masih banyak orang juga yang tidak memahami hal itu, sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dipenuhi dengan ketamakan, sukar maksud saya untuk memberi. Tapi kesadaran bahwa Tuhan adalah sang pemilik dan kita adalah pengelola, membuat kita yang pertama bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan atau titipkan dalam hidup kita. Yang kedua, tidak mudah kecewa kalau ada sesuatu yang hilang, yang lepas, yang meninggalkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, tidak sombong, tetapi tetap rendah hati, karena kita tahu semua karena Tuhan, semua dari Tuhan, dan faktor Tuhan yang menentukan. Dan yang keempat, menjadi orang yang suka memberi dan tidak tamak. Saya jemput setiap kita bangkit berdiri, kita belajar firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata semua yang ada dalam hidup kita adalah kepunyaan Tuhan, semua adalah miliknya Tuhan, kita hanyalah pengelola. Jadilah pengelola yang benar, yang baik, sehingga Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena itu hari ini kami belajar untuk kami menyadari dan mengerti bahwa semua apa yang ada dalam hidup kami bukan milik kami, tetapi milik-Mu. Engkau yang menitipkannya untuk kami menjadi pengelola yang baik. Biar Kau mendapati kami menjadi pengelola-pengelola-Mu, ya Tuhan, yang berkenan, yang jujur di hadapan Tuhan. Karena waktu kami sadar bahwa kami adalah pengelola, membuat kami bertanggung jawab, membuat kami tidak mudah kecewa dengan apa yang terjadi atas hidup kami, dan kami tidak sombong, serta membuat kami menjadi orang yang tidak tamak, tapi suka untuk memberi. Berkat-Mu turun bagi setiap kami. Roh Kudus meteraikan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Moses untuk sharing kebenaran firman-Nya. Sungguh luar biasa bahwasanya kita ini hanya pengelola dan Tuhanlah pemiliknya di dalam kehidupan ini. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus, bisa dibagi perjamuan kudusnya. Dan memang apabila kita menyadari itu, kesombongan dalam diri kita itu akan bisa dihilangkan ya, atau bisa diminimize, karena semua bukan milik kita tapi milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan yang paling terakhir adalah suka memberi ya, itu luar biasa. Saya dapat ayat ini untuk perjamuan kudus, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Luar biasa, nyambung. Luar biasa, Tuhan baik. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, ada baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan bagi kita semua, agar kita masuk di hadirat Tuhan pada saat perjamuan kudus dan bisa mendapatkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, sehingga pada saat kita pulang nantinya kita bisa membawa berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita melalui ibadah ini. Mari kita hening sejenak. Bila ada di dalam hati ada ganjalan, ada sesuatu yang sulit dilepaskan, pada kesempatan ini ambil waktu, biarlah itu dilepaskan. Kekesalan, kebencian, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beban sakit penyakit yang merasa kok masih ada, tapi itu dilepaskan. Percaya Tuhan pasti menyembuhkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita ambil roti, sabun hosti, kita angkat sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Baik sahabat LTVC dimanapun berada, kita telah mengadakan perjamuan kudus, kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sudah saatnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Kau memberkati kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Firman-Mu yang telah ditabur di dalam hati kami dimeteraikan Tuhan. Kami adalah pengelola yang Tuhan percayakan dengan talenta-talenta yang sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, kiranya kami dapat mempergunakan talenta tersebut, mengelolanya menjadi baik, sehingga dapat berlimpah talenta-talenta tersebut, dapat meningkat talenta-talenta tersebut. Dari yang 5 menjadi 10, 10 menjadi 20 dan seterusnya Tuhan. Kami sangat percaya Kau menuntun kami untuk melipat gandakan itu. Tuhan, terima kasih, kami mau berdoa untuk Indonesia, bangsa kami. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri. Kau memberkati juga anggota legislatif baik di pusat maupun di provinsi. Kau memberkati semua kepala daerah. Kau memberkati kepolisian negara Republik Indonesia. Kau memberkati TNI. Kau memberkati juga semua pejabat-pejabat, mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah pun di tingkat RT. Tuhan, Kau memberkati agar terjadi satu unity, kesatuan untuk membangun Indonesia, satu visi untuk membawa Indonesia kepada negara yang dapat maju dan setingkat dengan negara-negara yang sudah maju di dunia ini, menjadi negara yang kuat dan dihargai oleh negara-negara lain di dunia ini. Tuhan, berkati juga semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan program kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mencurahkan berkat kepada semua sahabat LTVC Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh berkat Tuhan curahkan berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh jalan keluar untuk keluarga, pemulihan keluarga Tuhan kirim, agar ada damai, sukacita di dalam keluarga tersebut, sehingga ada pemulihan, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, keluarga yang rukun dan damai. Tuhan, kami bersyukur Kau mendengar seruan doa kami, dan kami juga berdoa. Kami bersyukur Kau percayakan pelayanan kami LTVC Last Trumpet Virtual Church sudah memasuki usia yang pertama Tuhan. Kiranya terus Engkau bawa, Engkau percayakan pelayanan ini seperti firman-Mu. Engkau mengangkat kami, memberikan talenta, memberikan karunia yang terus meningkat, sehingga pelayanan ini dapat diperluas, menjangkau banyak orang dan memberkati banyak orang. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah
dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan Yesus berkati.